Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khonifiddin wa khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita baru selesai dari pembahasan hamzatu al-wasal di pertemuan sebelumnya. Ya, sebagaimana kita sampaikan di awal bahwasanya hamzah di awal kata itu dibagi menjadi dua, hamzatul wasli dan hamzatul qat'i atau hamzah qata'. Nah, hamzatul wasal sudah selesai kita bahas di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ya, kita juga sudah bahas pengertian dan kapan kita menggunakan hamzah wasal. Sekarang kita akan membahas saudara dari hamzah wasal, yaitu hamzatu al-qat'i. Baik, apa saja kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hamzatul qat'i di sini? Itu yang akan kita bahas insyaallah taala. Kita mulai dari pengertian hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i hiya hamzatun tuktabu wa yuntaqu biha fi ayyi makanin ja'at. Pengertian dari hamzah qata' adalah suatu hamzah tuktab. Dia ditulis, berarti ada tulisan, ada bentuknya di lafaz. Wa yuntaq, dan dia dibaca, dilafazkan. Fi ayyi makanin ja'at, ya, dimanapun dia berada. Ya, dimanapun dia berada, hamzah qata' ini dia harus tetap dibaca. Nah, itu dia pengertian dari hamzatu al-qat'i. Baik. Kemudian poin-poin yang berkaitan dengan hamzatul qat'i, yang pertama adalah tuktabu hamzatul qat'i. Hamzah qata' itu ditulis alifan, seperti alif, fauqaha hamzah, di atasnya ada kepala hamzah kecil. Ya. Kapan kepala hamzahnya itu ada di atas? Ya, dia nongkrong di atas batangnya itu. Ya, kapan? Ingka natsmaftuhatan au madmumatan. Kalau hamzahnya itu bunyinya a atau fathah, atau bunyinya u atau dhamma. Ya, bunyinya fathah misalkan ana, ya, anta, itu kan bunyinya a, fathah berarti. Ya, atau dia dhamma, bunyi u, misalkan ustadun, ya, ustadun, umurun misalkan. Nah, itu dhamma. Ya, maka kalau dia dibaca fathah atau dhamma, hamzahnya kepalanya berada di atas batangnya itu. Baik. Kemudian kapan dia ditulis di bawah kepala hamzahnya itu? Ditulis di bawah batangnya itu. Wa alifan tahtaha hamzah in kanat maksuratan. Kalau dia kasroh. Ya. Kalau dia kasroh barulah dia ditulis di bawah. Contohnya di sini misalkan kata kata Islam misalkan. Ya, contohnya kata Islamun. Ya, di sini kan i kasroh, maka kepalanya juga ikut di bawah. Kan satu-satunya harokat yang berada di bawah itu cuma kasroh doang. Baik. Ya, kalau yang di atas contohnya akhruju, ya, ukhriju. Ya, ini contoh yang di atas. Ya. Baik. Itu kaidah yang pertama yang berkaitan dengan hamzatul qat'i. Kaidah yang kedua, tabqa hamzatul qat'i ala haliha wa la tukhrijuha an awwaliyatiha idza dakhalat 'alaiha al-huruful atiyah. Hamzah qata' itu dia tetap berada di atas harokat aslinya, maksudnya bentuk aslinya, ya, keadaan aslinya. Wa la tukhrijuha an awwaliyatiha, dan dia tidak keluar dari keawalannya, maksudnya hukum aslinya. Ya, dia tidak dikeluarkan dari, ya, dia tidak mengeluarkan dari hukum aslinya. Idza dakhalat 'alaiha al-huruful atiyah. Ya, jika dia dimasuki oleh huruf-huruf berikut ini, contohnya alif lam. Ya, contohnya kata al-ikhlas. Alif lam ini masuk kepada kata ikhlas. Ikhlas ini sudah ada hamzah qata'nya. Walaupun dimasuki oleh hamzah wasal pada alif lam, ya, hamzah qata'nya tetap ada. Itu maksud dari kaidah yang kedua ini. Ya, jadi dia tetap mengikuti hukum aslinya meskipun dia dimasuki oleh huruf-huruf yang lain, contohnya alif lam. Jadi kata ikhlas ini, wah, dia berasal dari kata, ya, ikhlasun ditambah alif lam. Jadi aslinya dia adalah ikhlasun begini. Ya, ikhlasun. Nah, kemudian kita tambahkan alif lam di awalnya. Ya, alif lam kalau ditambahkan di awal ikhlasun jadinya al-ikhlasu.
Lihat di sini penulisannya, kepala hamzahnya tetap ada ya. Jadi keliru kalau nanti kita tulisnya begini ya. Misalkan kita tulisnya begini, al-ikhlasu. Ini salah, nggak boleh nulis al-ikhlas seperti ini. Harus pakai hamzah qata di bawahnya. Itu makna dari kaidah yang kedua ini, bahwasanya meskipun dia didahului oleh huruf yang lain, misalkan di sini alif lam, dia tetap ditulis di atas keadaan aslinya, yaitu menggunakan hamzah qata, menggunakan kepala hamzah. Contoh yang lain, misalkan kata ustadzun, ustadzun tadi, ini kan ada hamzah qata'nya. Walaupun dimasuki alif lam di awal, maka dia tetap ada hamzah qata'nya, sehingga dia dibaca al ustadzu seperti ini. Jadi dia tetap dihukumi di awal kata di sini, meskipun dia secara penulisan tidak seperti itu, tapi memang alif lam ta'rif itu kan bisa dilepas. Baik. Jadi al ustadzu di sini tetap kita gunakan hamzah qata. Baik. Contoh yang kedua di sini ada al ummatu, kemudian ada al amru. Kemudian kapan lagi hamzah qata itu berada di hukum asalnya, kondisi aslinya? Kalau dia kemasukan oleh lamu al-qasam. Kalau dia kemasukan lamu al-qasam. Lamul qasam itu adalah lam untuk bersumpah. Yang mana lamul qasam itu biasanya masuk kepada fi'il mudhari. Contohnya misalkan la ukrimanna, artinya sungguh, atau penegasan gitu ya. La ukrimanna, la as'ayanna. Lamul qasam ini biasanya ini bergandengan dengan nun taukid di belakangnya. Nun yang bertasydid di belakang itu namanya nun at-taukid. Jadi la ukrimanna, la as'ayanna, la as'ayanna. Ukrimanna asal katanya ukrimu. Akrama yukrimu, ana ukrimu. Tambahkan lamul qasam, la ukrimu. Tambahkan nun taukid, la ukrimanna. Begitu juga la as'ayanna, dari kata sa'a yas'a, yas'a ana as'a, ketemu la jadinya la as'a, ketemu nun taukid jadinya la as'ayanna, kembali ya-nya lagi la as'ayanna. Akrama yukrimu artinya memuliakan, sa'a yas'a artinya berusaha, berarti sungguh saya akan berusaha artinya bisa dikatakan ini lamu taukid atau lamu al-qasam. Jadi untuk melihat contohnya di sini la ukrimanna ini hamzah qata'nya tetap ada meskipun dia didahului oleh lamu al-qasam. La as'ayanna juga begitu, tetap dia didahului oleh hamzah, tetap dia menggunakan hamzah qata' meskipun dia didahului oleh lamu al-qasam. Baik. Berarti kesimpulan kita sampai sini adalah bahwasanya hamzah al-qata' ini tata cara penulisannya, dia ditulis di atas, kepala hamzahnya di atas kalau dia fathah atau dhamma, kemudian di bawah kalau dia kasrah. Kemudian poin yang kedua, hamzah qata ini tetap dalam kondisi aslinya, meskipun dia dimasuki oleh alif lam atau lamu al-qasam. Baik, itu dia kaidah yang berkaitan dengan hamzah al-qata, poin yang pertama dan yang keduanya. Kembali ke pengertiannya di situ, silakan dihafalkan. Hamzah qata adalah hamzatun tuktabu wa yuntaqu biha fi ayyi makanin ja'at. Contoh-contoh tadi nggak ada yang nggak dibaca kan? Akhruju, ukhriju, Islam, al-ikhlas, al-ummah, al-amr, semuanya dibaca hamzah qatanya. Nggak sama kayak hamzah wasal. Hamzah wasal ada kondisi-kondisi dia tidak dibaca, yaitu ketika berada di tengah. Baik. Kemudian kapan lagi hamzah wasal, hamzah qata ini? Kapan lagi hamzah qata ini tabqa ala haliha, bentuknya nggak berubah, mengikuti bentuk aslinya. Kapan lagi? Kalau dia dimasuki oleh al-lamu al-jarrah, lam huruf jar. Contohnya di kata li'annaka. Li'annaka ini ada li di awalnya. Lam itu namanya lam al-jarrah, lam huruf jar. Antum tahu sendiri huruf jar itu ada salah satunya adalah lam. Li. Li'annaka, li ihsanihi, dari kata ihsan kemasukan lam jar di depannya li ihsan. La u'mina atau la umina,
Ya, asal katanya amana yu'minu, ana u'minu. Masukkan lam, la u'mina, lamul jar. Baik. Kemudian yang keempat, kalau dia kemasukan ba'ul jar. Ya, huruf jar yang lain yaitu ba. Contohnya bi amrillah, bi uluhiyatihi. Ba ini kan sebagaimana antum tahu, dia itu nempel kan, nempel dengan kata benda setelahnya. Ya, maka meskipun dia menempel kepada hamzah qata, nggak boleh antum buang kepalanya. Ya, nggak boleh dibuang sehingga menjadi hamzah wasal, enggak, tetap dia ditulis hamzah qatanya. Bi amrillah, bi uluhiyatihi, ya, tetap pada kepala hamzah. Baik. Kemudian yang kelima, kalau dia kemasukan oleh alam ad-dakhilah alal mubtada awal khabar. Lam ini ya bisa lam al-istinafiyah, lamul ibtida, macam-macam jenis lam. Ya. Jadi kalau ada lam yang masuk kepada mubtada dan khabar, ya meskipun mubtadanya itu atau khabarnya itu mengandung hamzah qata, ya, dia tidak akan hilang hamzah qatanya, tetap ada hamzah qata itu. Ya. Contohnya misalkan la anta al mujahidu, la anta al mujahidu, asal katanya anta mujahidun atau anta al mujahidu. Ya. Anta ini kan pakai hamzah qata. Ya. Anta ini pakai hamzah qata. Kemudian kemasukan lam al ibtida atau lam ad-dakhilah alal mubtada, maka lam ini tidak akan merubah harokat atau tidak akan menghilangkan kepala hamzah yang ada di kata anta tadi. Jadi tetap ditulis la anta begitu. Kemudian yang keenam, hamzatu al-istifhami al-maftuhi ma ba'daha, al-maftuhu ma ba'daha. Contohnya asjudu. Hamzah istifham sebagaimana sudah kita singgung ini di pembahasan hamzah al-wasal, ya. Hamzah istifham itu maknanya hal, ya. Anta bi khairin itu sama dengan untuk mengatakan hal anta bi khairin. Baik. Jadi kalau ada hamzah wasal masuk kepada suatu kata benda yang mana kata tersebut atau kata kerja tentunya, ya, yang mana kata tersebut dia diawali oleh hamzah qata, berarti terjadi pertemuan antara dua jenis hamzah di sini, hamzah istifham sama hamzah qata, dan dua-duanya sama-sama bentuk penulisannya. Maka yang terjadi adalah hamzah qata itu tetap tidak boleh dirubah. Ya, kalau hamzah wasal kemarin, ya, itu dilebur, digabung dengan tanda mad, ya. Ya, Allahu adinalakum kemarin contohnya itu dilebur, digabung dengan tanda mad, ya. Tapi kalau hamzah qata enggak, hamzah ketemu hamzah ya tetap dua-duanya dibaca, berarti enggak dijadikan satu, enggak dilebur begitu. Nah, jadi asjudu a yang pertama itu hamzah istifham, asjudu hamzah yang kedua itu hamzah pada fi'il mudhari dhamir ana, ya, ana asjudu, ya, ana azhabu, ya, pada fi'il mudhari. Baik. Jadi asjudu artinya hal asjudu, ya, apakah aku bersujud. Baik. Kemudian kapan lagi, ya, hamzah qata itu tetap di atas kondisi aslinya? Kalau dia dimasuki oleh harful istiqbal. Harful istiqbal itu kadang juga dalam ilmu nahwu disebutnya harfu at-tanfis, ya. Harfu at-tanfis yang bermakna saufa, yang artinya akan. Harful istiqbal artinya huruf untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan itu akan terjadi. Istiqbal artinya akan datang. Baik. Contohnya misalkan sa'aqra'u, ada sin di situ kan? Ya, supaya antum tahu sin itu dia nempel dengan kata kerja selanjutnya. Sehingga, ya, walaupun dia menempel dengan hamzah qata, maka hamzah qatanya tetap ditulis di atas kondisi aslinya, sa'aqra'u. Ya, sa sendiri karena dia huruf istiqbal berarti bermakna istiqbal. Ya, istiqbal artinya akan datang. Jadi sa'aqra'u ini perbuatannya akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian sa'ursilu, ya, ini gunakan, ya, hamzah qatanya tetap di situ meskipun dia dimasuki oleh harfu al-istiqbal. Baik. Kemudian yang kedelapan, ya, jika, ya, hamzatu al-qat'i dimasuki oleh huruf alfa atau huruf al-waw, maka dia tetap, ya, tabqa ala haliha, tidak akan berubah hamzah, kepala hamzahnya tetap ditulis. Ya, contohnya misalkan kita mengatakan fa innaka akhi, ya, wa innaka mu'minun,
fa innaka akhi di situ, ya salah katanya adalah innaka, kemasukan fa di situ. Ya, fa ini macam jenisnya, nanti ada fa sababiyah, ada atifah, ada sinafiyah dan seterusnya. Maka fa innaka di situ, kata innaka itu asalnya menggunakan hamzah qata'. Ketika kemasukan fa, maka tetap hamzah qata'-nya ditulis. Jangan ditulis nanti fa innaka hamzah qata'-nya dibuang. Ya, karena beranggapan berada di tengah dia sekarang karena ada fa di depannya, enggak. Nah, tetap hamzah qata'-nya ditulis rasul hamzahnya dia di bawah. Ya, kalau dia kasroh fa innaka, ya. Contoh yang kedua di situ wa innaka. Jadi waw ini tidak akan mempengaruhi dibuangnya harokat atau dibuangnya kepala dari hamzah al-qata' ini. Baik. Kemudian ada peringatan di sini, maksudnya ada catatan tambahan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan hamzatul qata' ini. Ya, perhatikan berapa kondisi pengecualian di sini ya. Ya, kondisi yang pertama adalah idza dakhalatil lamul jarah ala an al-mudghamah fila u'tubirat hamzatul qat'i hamzatan mutawassitatan. Misalu li'alla. Taib. Idza dakhalatil lam al-jarah. Kalau lam huruf jar itu masuk kepada an al-mudghamah. Ya. Dia masuk kepada an al-mudghamah. Al-mudghamah itu artinya yang dilebur, ya. An ketemu dengan la jadinya an la, ya. Asyhadu alla, ya, itu an al-mudghamah namanya dia di kalimat syahadatannya itu. An al-mudghamah ini, ya, kalau diawali oleh lam al-jarah jadinya kan li'an, ya, li'an. Kemudian ketemu la, li'an la, maka di situ hamzah qata'-nya disebut sebagai hamzah mutawassithah. Contohnya ya, kata li'an la ini. Maksudnya bagaimana? Nah, kita contohkan, kita tuliskan di sini. Jadi kata li'an la itu sebenarnya terdiri dari 3 kata atau 3 huruf. Yang pertama adalah li, ya. Ya, ini namanya lam harfu al-jar. Ini li, lam. Kemudian an al-mudghamah, ya, an al-mudghamah. Kemudian yang ketiga ada la, ya, la, li'an la. Nah, maka kalau digabung, ini harus digabung penulisannya, nggak bisa terus pisah begini, ya. Nah, jadi lam huruf jar ketemu dengan al-mudghamah maka menjadi, ya, li'an, ya, li'an. Nah, kemudian di sini la, karena an itu dinamakan an al-mudghamah, mudghamahnya dia dilebur, maka lam ini masuk di ke sini, ya. Jadinya li'an la, ya, sehingga hamzah al-qata'-nya, ya, dia ditulis ala nabroh nanti, ya, ala nabroh. Jadinya begini, ya, li'an la, ya, sehingga nunnya tadi hilang, masuk ke mana dia? Masuk ke lam ini. Jadi maka diganti dengan tasdid di sini nanti. Ya, li'alla. Ya, jadinya li'alla. Ini namanya an al-mudghamah atau an al-mukhaffafah. Jadi ada an, anna, sama anna, ada pakai tasdid, ada pakai sukun. Nah, ini yang pakai sukun ini. Ya. Baik, kalau kurang jelas kita ulang sekali lagi. Sekarang kita mulai dari an-nya dulu. An ketemu dengan la, ya, yang terjadi adalah an, ya, gabung dengan la jadinya misalnya begini kan, seharusnya an la begitu kan, ya, tapi nunnya dibuang, ya, masuk, dia melebur, diganti dengan tasdid di sini, ya, jadinya Allah, ya. Setelah itu, setelah kita ketemu Allah ini, tambahkan lam di depannya, lam huruf jar, jadinya begini kan, ya. Kalau tambahkan huruf jar jadinya seperti ini, ya, li Allah. Nah, sekarang ini adalah hamzah qata' ini, ya, li Allah. Kan an ini tadi asal katanya di hamzah qata' kan. Nah, ini hamzah qata' ini. Ya, ini hamzah qata'. Nah, sekarang, ya, ketika dia sudah dalam kondisi seperti ini, dia didahului oleh lam huruf jar dan ada di belakangnya ada la, nah, maka dia tidak lagi dianggap bagian dari hamzah qata'. Dia dianggap bagian dari hamzah mutawassithah. Ya, makanya kaidah penulisan hamzah mutawassithah enggak seperti ini. Dia ditulisnya seperti ini. Di Allah. Ini nanti kita akan bahas di pelajaran selanjutnya, kaidah penulisan hamzah mutawassithah. Baik.
Ya, jadi ini makna dari kaidah yang kita sebutkan tadi, ya, pengecualiannya kalau lam huruf jar itu masuk kepada an al-mudghamah kemudian ada la setelahnya, maka hamzah qata itu dianggap hamzatan mutawassithatan, dianggap hamzah mutawassithah. Baik. Poin yang selanjutnya, ya, lamul qasam idza dakhalat ala in asyartiyah utubirat hamzah in mutawassithah, misal la in. Baik. Kemudian ada in syartiyah. Kalau tadi kan an al-mudghamah, sekarang in syartiyah yang artinya jika. Ya, ya, jika kamu begini maka begitu, dan seterusnya. Itu in syartiyah namanya. Kalau dia kemasukan lamul qasam kepada in asyartiyah tadi, maka hamzah itu yang ada pada in asyartiyah itu tidak lagi dinamakan hamzah al-qata. Apa itu hamzah al-qata? Hamzah di awal kata. Dia sekarang namanya hamzah mutawassithah, berada di tengah. Jadi dia dianggap tengah sekarang. Ya, berada di tengah. Kalau kemasukan huruf jar, apakah dia dianggap di tengah? Enggak, kalau kemasukan huruf jar. Nah, itulah maksud dari intabih ilal halat al-atiyah, perhatikan kondisi-kondisi berikut. Dua kondisi ini adalah kondisi pengecualian dari kaidah di pembahasan sebelumnya tadi. Ya, jadi hamzah qata itu meskipun diawali oleh huruf jar, dia tetap dianggap hamzah qata, kecuali kalau dia kondisi seperti sekarang ini. Kalau dia kemasukan lamul qasam dan dia berbentuk in syartiyah, maka dia tidak lagi dihukumi hamzah qata, dia dihukuminya hamzah mutawassithah. Mutawassithah artinya di tengah kata. Dia tidak lagi dianggap di awal kata. Berarti kaidah berlaku pada hamzah mutawassithah nanti yang berlaku pada dia. Ya, tidak lagi menggunakan hamzah al-qata'i. Taib. Nah, ini dia pembahasan kita tentang hamzatul al-qata'. Insyaallah di kesempatan selanjutnya kita akan bahas, ya, mawadhi dari hamzah al-qata'. Ya, mawadhi nanti di isim kapan saja, ya, kemudian di fi'il kapan saja, di huruf juga kapan saja. Nah, untuk sekarang kita coba sampai di sini. Ya, jadi ingat dua poin tadi. Kemudian kapan saja hamzah al-qata itu dalam bentuk aslinya, dan kapan juga dia berubah, ya, mengikuti, ya, kapan juga dia berubah sehingga dia dimasukkan ke golongan hamzah yang lain, yaitu hamzah mutawassithah. Baik, naktafi bihada. Allah ta'ala alam. Insyaallah ta'ala nanti kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya pembahasan mawadhi hamzati al-qata'i. Wallahu wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.